Ya, setahu saya semangatnya adalah khusus untuk IKN. IKN ini kan membutuhkan strategi khusus, kebijakan khusus. Tapi tujuannya adalah bagaimana secara progresif IKN yang baru dibuka dan dikembangkan ini. Dan prosesnya tentunya masih harus kita kawal di masa-masa mendatang. Kita ingin memang OIKN, otoritas IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita tanya Bung Kameramen. Bung Kameramen, apa nasihatnya untuk Bung Alfian dan masyarakat Indonesia? Nasihatnya adalah jangan percaya Jokowi. Baik, Bung Kameramen, silakan. Ya, Bung Alfian, terima kasih. Tidak bosan saya doakan mudah-mudahan Bung Alfian kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat terus Bung Alfian. Karena belakangan banyak penyakit. Ya kalau bisa dibilang banyak yang menyerang anak SD misalkan itu dari minuman-minuman kemasan Bung Alfian yang gulanya parah. Nah Bung Alfian, untuk dibacain berita kali ini lagi-lagi tentang Jokowi ngobrol HGU nih Bung Alfian. Diberitakan oleh Kompas. Jokowi sebut HGU IKN sampai 190 tahun untuk tarik investasi sebesar-besarnya. Dulu katanya investornya udah banyak. Tapi sekarang malah mengobral. Nah, Bu Alfian, langsung saya respon di awal ini, Bu Alfian. Saya juga melihat ada video seorang influencer di Instagram. Dulu VOC aja 75 tahun, Bu Alfian. Ini lebih-lebihin VOC nih, Bu Alfian. Jokowi mengobral HGU IKN. Respon awalnya, silakan Bu Alfian. Menurut hemat saya, semangat Partai Negoro harus dibantu dalam konteks kita dukung. Selesai proses beliau menjadi orang yang punya otoritas sebagai presiden, maka LP-LP, laporan-laporan dari pihak kepolisian di seluruh Polres, di seluruh Indonesia harus segera diluncurkan dan beliau harus segera ditangkap karena terlalu banyak alasan-alasan kita untuk soal beliau di meja hijau. Itu respon awal. Dan selebihnya buat masyarakat, mari terus gelorakan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan rasa keberanian untuk membela yang benar dan rasa keyakinan yang penuh bahwa kita memang memiliki Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita punya alasan untuk terus bersemangat, untuk optimis, dan Bung Kameramen diteruskan bacakan beritanya. Iya, Bung Alfian, ini kan menurut saya bau-baunya sih memang akan gagal total nih Bung Alfian, karena memang ya realistis aja lah, kayaknya memang nggak pas gitu. Coba saya bacakan dulu beritanya. Jokowi menyatakan pemberian hak guna lahan di ibu kota negara hingga mampu mencapai 190 tahun dalam 2 siklus bertujuan untuk menarik investasi sebesar-besarnya. Jokowi mengatakan kebijakan yang tertuang dalam Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN sesuai dengan Undang-Undang IKN. Nah, Bu Alfian, tapi kalau Bu Alfian simak, dari Jokowi ngomong di 16 Juli sampai per hari ini, saya tidak atau belum mendengar ada investor yang tertarik. Kira-kira kenapa tuh Bu Alfian? Ya. Saya respon. Yang pertama, orang di luar negeri itu sangat ngerti. Karena mereka kan punya konsultan, mereka punya intelijen. Dan mereka kan punya duta besar di negeri kita. Jadi artinya apa yang sedang terjadi di Indonesia mungkin bisa jadi, Bung Kameramen, pemahaman negara-negara yang ditawarin dengan kayak HGU 190 tahun itu, mereka kan bilang, lo cipoain gua, lo wiwi, lo cipoain gua. Yang jelas, IKN hal yang sangat prospek. 1, air belum ada. 2, listrik belum ada. 3, pelabuhan udara belum jelas. 4, pusat transportasi
pusat penginapan, pusat peribadatan. Jadi artinya tingkat tuntasnya sebenarnya mungkin kalau menurut logika kita ya yang melihat kepatutan sebuah sistem sosial dan sistem pemerintahan itu mungkin belum ketemu angka 20%, jangan-jangan baru 11,2% atau jangan-jangan baru 9%. Jadi kata kuncinya apa yang terjadi di seluruh dunia itu sudah terlihat. Bagaimana ketika dibilang masuknya investasi bla 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 bla, si Bahlil saja sampai bilang masih nol, masih zong. Ya, dan memang kita lihat perbedaan pendapat yang dimunculkan Bahlil dengan Pak Jokowi dengan Luhut Binsar, di mana pendapat Pak Jokowi dibantah oleh Pak Binsar. Ini saja sudah menunjukkan bahwa mereka sebetulnya menutupi rasa malu mereka terhadap pemimpin mereka yang tukang bohong, yang tidak punya data yang valid, tidak akurat, berubah-ubah dalam memberikan pendapat, dan ngomong dulu baru mikir. Ya, dia kacau sendiri menyesuaikan otak dengan mulut, begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, ngomong dulu baru mikir. Itu benar sih kelakuan Jokowi. Tapi kan ini akhirnya menjadi PR besar, Bung Alfian, untuk Pak Prabowo yang kalau beliau masih hidup nanti dilantik, kan kasihan juga Bung Alfian, presiden baru langsung punya PR yang tidak mudah juga kan. Maksudnya gini, anggaplah IKN itu dibatalkan oleh Prabowo. Tapi kan itu udah mulai dibangun Bung Alfian. Sayang sekali gitu. Tapi mungkin kalau beliau ingin berbuat baik, ya bikin aja jadi kos-kosan gratis. atau enggak diratakan lah dengan tanah. Nah, Bu Alfian, tetap saya melihat Ustadz Alfian Tanjung, Habib Rizik, Ustadz Edi Mulyadi dan tokoh-tokoh lain tetap membahasakan Jakarta adalah tetap ibu kota kita gitu, Bung Alfian. Nah, jadi memang saya sempat melihat podcast Bung Alfian yang maksudnya saya melihat dia ini Gen Z, Bung Alfian. Nah, yang dulu mereka ini promosiin Prabowo, Bung Alfian. Nah, banyak tuh ya biasalah dari influencer baik di YouTube, di Instagram atau TikTok. Nah, ketika saya simak pembicaraan mereka bahkan nggak tahu IKN, Bung Alfian. Ini artinya kan ya mereka cuman kebawa gemoy-gemoy aja, nggak ngerti apa-apa, bahkan mereka sempat nggak tahu IKN itu di mana, IKN itu apa. Jadi memang edukasi yang dilakukan oleh Bung Alfian sangat penting gitu, karena kan masyarakat masa bisa-bisanya nggak tahu IKN, dukung orang yang ingin menggolkan IKN atau melanjutkan Jokowi gitu kira-kira. Nah, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian? Saya curiga kita ini dianggap atau kita ini dibawa supaya seolah-olah tidak peduli Bu Alfian untuk IKN, tidak peduli untuk apa gitu kan. Tapi kalau ternyata Bu Alfian ini terus dipaksakan, katanya kan APBN itu hanya untuk bangun yang kantor-kantor pemerintahan saja. Nanti selebihnya sarana prasarana itu dari investor. Nah, ini kan ya aneh juga gitu. Kira-kira untuk closingnya bagaimana Bu Alfian? Silakan. Ya, saya merespon pertama anak-anak yang tidak tahu urusan IKN karena memang mereka kan diolah dengan influencer, dengan manajemen medsos yang berkaliber internasional, dengan riset dan menyewa tim IO politik internasional yang membuat pembelaan mereka pembelaan minus otak gitu ya. Belanya nggak pakai otak gitu, yang penting gue demen, oke gas gitu. Kira-kira itu yang pertama. Yang kedua, yang berhubungan dengan masalah ini adalah masalah yang sebenarnya sudah menunjukkan kepada kita bahwa keadaan kita memang sudah menjadi keadaan yang sangat anti klimaks, dan saya pikir IKN akan menjadi cerita lama, dan saya anjurkan agar IKN segera dibuatkan polis lain atau dibuatkan pembungkus plastik sementara yang agak besar ya, biar nggak bulukan gitu, biar nggak berjamur ya. Karena nanti setelah ini Pak Prabowo kan harus sibuk ngurusin makan siang yang lama-lama tambah berkurang. Habis makan siang, makan bergizi, dan sekarang tarifnya cuma 7.500, padahal dulu ketemu angka 20 sampai 30.000 satu porsinya. Itu 7.500 buat seharian tuh Bung Kameramen. Udah kelihatannya udah mendingan kita makan di mana gitu ya. Nah, yang ketiga, buat para pemirsa, kami tim daripada Dibacain Berita
Bung Kameramen, Bung Alfian, dan tim-tim lain yang mungkin tidak muncul di penampakan, kami akan terus menyuarakan. Indonesia, tanah airku, tanah kita semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kita akan jadikan Indonesia merah putih kita dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Dan kita tidak akan pernah melepaskan negeri ini ke tangan si pasukan pesek maupun si pasukan mancung. Yang jelas kita akan masuk pada perjuangan menjaga kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.